Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai repeat purchasing. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jonathan Raditya, NIM 118 dari kelas Business Relationship kelas A. Jadi kembali lagi, saya di video kali ini bakal menjelaskan soal repeat purchasing, yang berarti seperti hubungan bisnis adalah seperti kayak pembelian berulang di saat pelanggan membeli. Jadi yang dilakukan oleh pelanggan atau mitra bisnis itu dari penyedia barang atau jasa yang sama. Jadi seperti pelanggan ini atau mitra bisnis itu tadi akan membeli secara berulang, atau bisa dibilang seperti pelanggan atau mitra bisnis ini sudah mulai ada rasa ketertarikan dan kepercayaan itu tadi. Lalu saya akan menjelaskan untuk mengenai mengapa repeat purchasing ini cukup penting di dalam relationship bisnis itu tadi. Jadi yang pertama ada loyalitas pelanggan. Seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa loyalitas di saat pelanggan sudah memilih untuk membeli lagi, itu berarti memiliki loyalitas pelanggan, seperti menunjukkan bahwa pelanggan cukup puas dengan produk yang kita hasilkan atau layanan yang kita hasilkan, yang cenderung kembali untuk membeli lebih banyak lagi, untuk pelanggan membeli lebih banyak lagi. Lalu yang kedua, bisa dengan adanya repeat purchasing ini bisa mendapatkan pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan yang berkelanjutan ini seperti keuntungan yang lebih lanjut, seperti pelanggan tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan juga, itu salah satunya. Lalu ada seperti efisiensi biaya juga, seperti mempertahankan pelanggan yang biasanya lebih murah dibandingkan menarik pelanggan yang baru. Lalu setelah kita belajar bagaimana untuk pentingnya purchasing ini, kita bakal belajar untuk bagaimana untuk cara meningkatkan repeat purchasing ini. Jadi memiliki ada 4 strategi. Yang pertama, personalisasi, yaitu menawarkan pelanggan atau pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu yang kedua ada komunikasi aktif. Komunikasi aktif ini seperti tetap terhubung dengan pelanggan melalui email atau WhatsApp atau sosmed-sosmed lainnya. Lalu yang ketiga ada peningkatan kualitas. Kualitas di sini yang dimaksud adalah produk, secara konsisten meningkatkan produk atau layanan juga untuk memenuhi harapan pelanggan. Jadi supaya harapan pelanggan bisa puas juga. Lalu yang keempat ada seperti penawaran eksklusif atau seperti memberikan promosi khusus untuk pelanggan tetap, seperti diskon atau produk baru lebih awal. Jadi supaya pelanggan atau mitra khusus ini mitra bisnis ini bisa lebih tertarik lagi dan bisa lebih terlihat seperti spesial, karena dan bisa dibilang seperti apresiasi juga, karena dan dengan adanya apresiasi itu menjadi ketagihan pelanggan, jadi ketagihan untuk terus melakukan hubungan bisnis terhadap perusahaan tersebut. Jadi di dalam repeat purchasing ini itu seperti indikator keberhasilan dalam membangun hubungan bisnis juga. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya mengenai bab repeat purchasing ini. Sekian dari saya, terima kasih.